Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Richa Mardianingrum, Magister Sains, selaku pengampu mata kuliah Kimia Teknik. Serta saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyempatkan diri untuk menyimak materi presentasi dari kelompok kami mengenai PT Semen Padang. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang. Saya Intan Saripa dengan akhir NIM 012, dengan rekan saya Eva Kania Dewi dengan akhir NIM 001, dan Muhammad Faisal NA dengan akhir NIM 009. Selanjutnya, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Eva Kania Dewi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu semen. Semen adalah suatu campuran senyawa kimia berbentuk butiran yang tersusun dari batu kapur atau batu gamping, alumina, pasir silika, gipsum, dan tanah liat. Semen Padang. Semen Padang atau PT Semen Padang adalah produsen semen tertua di Indonesia, tersusun pada 18 Maret 1910 dengan nama NV Netherlands Industverland Semen Maatschappij atau NIPCM. Produksi. Kapasitas produk total PT Semen Padang adalah 5.240.000 ton per tahun dengan rincian sebagai berikut. Pabrik Indarung 2, 660.000 ton per tahun. Proses kering. Pabrik Indarung 3, 660.000 ton per tahun. Proses kering. Pabrik Indarung 4, 1.620.000 ton per tahun. Proses kering. Pabrik Indarung 5, 2.300.000 ton per tahun. Proses kering. Pabrik Indarung 1 dinonaktifkan sejak bulan Oktober 1999 dengan pertimbangan efisiensi dan polusi. Karena pabrik susunan pada tanggal 18 Maret 1910 ini dengan proses basah. Bahan-bahan pembuatan semen. Yang pertama, batu kapur sebanyak 81%. Batu kapur berwarna abu-abu hingga kuningan, dikarenakan mengandung senyawa besi dan organik. Batu kapur pada umumnya bercampur dengan MgCO3, MgSO4, alumina, silikat, dan senyawa oksida lainnya. Kalsium karbonat CaCO3 berasal dari pembentukan geologis yang dapat dipakai untuk pembuatan semen Portland sebagai sumber kapur atau CaO. Yang kedua, tanah liat sebanyak 9%. Tanah liat atau Al2O3, K2O, 6SiO2, 2H2O merupakan bahan baku semen yang mempunyai sumber senyawa silika, senyawa alumina, dan senyawa besi. Yang ketiga, batu silika sebanyak 9%. Batu silika merupakan bahan alami yang diproses secara alamiah. Silika atau SiO2 merupakan unsur dominan yang ada pada batu silika atau pasir silika. Yang keempat, pasir besi sebanyak 1%. Pasir besi adalah sejenis pasir dengan konsentrasi besi yang signifikan. Hal ini biasanya berwarna abu-abu, gelap, atau berwarna kehitaman. Pasir besi dari Phoenix, Arizona dilekatkan ke magnet. Pasir ini terdiri dari magnetit, Fe3O4, dan juga mengandung sejumlah kecil titanium, silika, mangan, kalsium, dan vanadium. Yang kelima, gipsum sebanyak 3-5%. Gipsum adalah salah satu contoh mineral dengan kadar kalsium yang lebih banyak daripada mineralnya. Gipsum berfungsi memperlambat proses pengerasan dari semen atau retarde. Hilangnya kristal air pada gipsum menyebabkan hilangnya atau berkurangnya sifat gipsum sebagai retarde. Gipsum yang paling umum ditemukan adalah jenis hidrat kalsium sulfat dengan rumus kimia CaSO4 2H2O. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Faisal. Oke, jadi kita akan melanjutkan ke proses produksi secara garis besar. Yaitu yang pertama, penambangan dan penyimpanan bahan mentah.
Dan yang kedua, penggilingan dan pencampuran bahan mentah. Yang ketiga, homogenisasi hasil penggilingan bahan mentah. Yang keempat, pembakaran. Dan yang kelima, penggilingan akhir hasil pembakaran. Yang selanjutnya yaitu profil produk. Yang pertama, semen Portland tipe 1. Dipakai untuk keperluan konstruksi umum yang tidak memakai persyaratan khusus terhadap panas hidrasi dan kekuatan tekanan awal. Cocok dipakai pada tanah dan air yang mengandung sulfat sebanyak 0,0% sampai 0,10%. Dan dapat digunakan untuk membangun rumah, pemukiman, gedung-gedung bertingkat, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu semen Portland tipe 2 dipakai untuk konstruksi bangunan dari beton massa yang memerlukan ketahanan sulfat pada lokasi tanah dan air yang mengandung sulfat antara 0,10 sampai 0,20% dan panas hidrasi sedang. Misalnya bangunan di pinggir laut, bangunan di bekas tanah rawa, saluran irigasi beton massa dan untuk dam-dam dan landasan jembatan. Yang selanjutnya yaitu semen Portland tipe 3. Dipakai untuk konstruksi bangunan yang memerlukan kekuatan tekanan awal tinggi pada fase permulaan setelah pengikatan terjadi. Misalnya untuk pembuatan jalan beton, bangunan-bangunan tingkat tinggi, bangunan-bangunan dalam air yang tidak memerlukan ketahanan terhadap serangan sulfat. Selanjutnya yaitu semen Portland tipe 4. Dipakai untuk konstruksi bangunan-bangunan pada tanah air yang mengandung sulfat melebihi 0,20% dan sangat cocok untuk instalasi pengolahan limbah pabrik, konstruksi dalam air, jembatan, terowongan, pelabuhan, dan pembangkitan tenaga nuklir. Oke. Super masoni semen. Semen ini dapat digunakan untuk konstruksi perumahan, gedung, jalan irigasi, dan struktur betonnya maksimal K225. Dapat juga digunakan untuk bahan baku pembuatan genteng beton, hollow bridge, paving block, tegel, dan bahan bangunan lainnya. Yaitu selanjutnya adalah oil well cement atau OWC. Kelas G HRS High Sulfate Resistance. Merupakan semen khusus yang digunakan untuk pembuatan sumur minyak, bumi, dan gas alam dengan konstruktur sumur minyak bawah permukaan laut dan bumi. OWC yang telah diproduksi adalah kelas G HSR atau High Sulfate Resistance. Disebut juga sebagai basic OWC. Bahan adiktif dapat ditambahkan untuk pemakaian pada berbagai kedalaman dan temperatur. Selanjutnya itu Portland Composite Cement atau PCC. Semen ini memenuhi persyaratan mutu Portland Composite Semen SNI 157064-2004. Dapat digunakan secara luas untuk konstruksi umum pada semua beton, struktur bangunan bertingkat, struktur jembatan, struktur jalan beton, bahan bangunan, beton pra, tekan dan peran cetak, pasangan bata, plasteran dan acian, panel beton, paving block, hollow bridge, batako, genteng, potongan ubin, lebih mudah dikerjakan, suhu beton lebih rendah, sehingga tidak mudah retak, lebih tahan terhadap sulfat, lebih kedap air, dan permukaan acian lebih halus. Selanjutnya adalah Super Portland Pozzolan Semen atau PCC. Semen yang memenuhi persyaratan mutu semen Portland Pozzolan SNI 150302-2004 dan ASTM C 595M05S dapat digunakan secara luas seperti yang pertama, konstruksi beton, massa, bendungan, dan irigasi. Yang kedua, konstruksi beton yang memerlukan ketahanan terhadap serangan sulfat, bangunan tepi pantai, dan tanah rawa. Yang ketiga adalah bangunan instalasi yang memerlukan kekedapan yang lebih tinggi. Dan yang keempat adalah pekerjaan pasangan dan plasteran. Yang selanjutnya yaitu proses pembuatan semen. Proses produksi di PT Semen Padang terbagi menjadi 3 tahap, yaitu proses penambangan dan penyediaan bahan baku, proses pembuatan semen, serta proses penyimpanan dan pengantongan. Proses penambangan dan penyediaan bahan baku dilakukan di pabrik. Proses pembuatan semen dilakukan di pabrik yang terbagi atas 2, yaitu proses basah dan proses kering. Proses basah dilakukan dengan menambahkan air pada saat penggilingan bahan mentah,
yang dilakukan di pabrik Indarung 1 dan saat ini sudah tidak beroperasi lagi. Dan proses kering dilakukan dengan pengeringan seiring dengan penggilingan bahan mentah dengan kadar air sekitar 1%. Pembuatan semen dengan proses kering dilakukan di pabrik Indarung 2, 3, 4, dan 5. Proses pembuatan semen dengan proses kering di PT Semen Padang terdiri dari 3 unit, yaitu raw mill, kiln mill, dan semen mill. Raw mill adalah tempat terjadinya proses penggilingan bahan baku hingga menyatu seperti tepung. Unit selanjutnya yaitu kiln mill, di mana terjadi reaksi-reaksi senyawa berbentuk slinker dengan pembakaran. Pada unit semen mill, terjadi percampuran slinker dengan bahan tambahan. Proses penyimpanan dan pengantongan dilakukan setelah bahan baku menjadi semen, yang terdiri dari 2 jenis, yaitu semen curah dan semen dalam kemasan. Selanjutnya yaitu sifat kimia dan fisika yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Bahan baku yang digunakan dalam proses pembuatan semen antara lain yaitu batu kapur, batu silika, tanah liat, pasir besi, dengan bahan tambahan gipsum dan batu bara, sehingga menghasilkan reaksi kimia secara umum yang terjadi dalam proses pembuatan semen, yaitu Ca, CO3, CaO tambah CO, 2CaO tambah Al, 2O3 tambah SiO2, campuran C3S, C2S, dan C3A. Reaksi yang terjadi dalam clean pada fasa padat adalah sebagai berikut. 3CaO ditambah Al, 2O33 dalam kurung CaO dikali Al, 2O3 dalam kurung Ca3, 2CaO ditambah SiO22 dalam kurung CaO dikali CiO2 dalam kurung C2S, CaO ditambah 2CaO kali SiO23 dalam kurung CaO kali SiO2 dalam kurung C3S. Yang pertama ada batu kapur. Rumus kimianya yaitu CaCO3. Berat molekulnya 100,09 gram per mol. Titik lelehnya 2570 derajat Celcius. Kepadatannya 2,71 gram per molekul. Titik didih 2850 derajat Celcius. Kelarutannya larut dalam air, asam, dan NH4Cl2. Yang kedua ada tanah liat. Rumus kimianya yaitu Al2O3, K2O6, SiO2, 2H, 2O. Berat molekulnya yaitu 796,40 gram molekul per mol. Kepadatan 2,9 gram per molekul. Titik leleh terurai. Kelarutan tidak larut dalam air, asam pelarut lainnya. Selanjutnya ada batu silika dengan rumus kimia SiO2, berat molekulnya 60,08 gram per mol. Titik leleh 1,7010 derajat Celcius dengan kepadatan 2,65 gram per molekul. Titik didihnya 2,230 derajat Celcius. Kelarutan tergantung pada keadaan kristal, umumnya tidak larut dalam air, dalam banyak asam dan basa. Ada juga gipsum dengan rumus kimia CaSO4, 2H, 2O, dan berat molekul 172,17 gram per mol. Kepadatannya 2,32 gram per molekul. Titik lelehnya 1280 derajat Celcius. Oke, jadi kesimpulannya adalah semen adalah bahan yang mempunyai sifat adhesif dan sifat cohesif yang digunakan sebagai bahan pengikat atau banding material lainnya seperti pasir dan batu kerikil. Bahan baku pembuatan semen adalah batu kapur, tanah liat, pasir silika, pasir besi, dan gipsum. Reaksi kimia umum yang terjadi dalam proses pembuatan semen yaitu
Ca CO3 CaO plus CO2 CaO plus Al 2O3 plus SiO2 campuran C3S C2S C3A yang terjadi di clean 3 CaO plus Al 2O3 dalam kurung CaO dalam tutup kurung 3 Al 2O3 buka kurung C3A tutup kurung 2 CaO plus SiO2 buka kurung CaO tutup kurung 3 kali SiO2 buka kurung C2S tutup kurung CaO plus 2 CaO kali SiO2 buka kurung CaO tutup kurung 2 dikali SiO buka kurung C3S tutup kurung. Sekian materi presentasi yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan, dan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyimak video presentasi kelompok 2. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.